Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kita lanjuti tema pembahasan kita yang sebelumnya kita membahas tentang pernikahan, tujuan pernikahan. Sekarang kita membahas lagi ada hukum pernikahan. Ada hukum pernikahan. Bahwa nikah itu hukum dasar dari pernikahan itu adalah mubah. Makna mubah itu kalau orang mau nikah, nikah. Kalau enggak ya sudah. Artinya apa? Tidak ada paksaan. Itu hukum dasarnya, hukum dasarnya. Tapi dari hukum dasar ini akan turunlah hukum yang berikutnya. Nah, ini hukum pernikahan. Kita di dalam agama diatur semuanya. Artinya sampai dengan hal pernikahan ini kita juga tidak bisa keluar dari aturan-aturan syariat. Nah, hukum pernikahan yang pertama, pernikahan itu hukumnya adalah yang pertama kita sebut tadi mubah. Mau kita menikah, mau tidak, itu hukum dasarnya. Nah, menikah itu bisa menjadi jatuhnya wajib. Nah, kapan hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib? Ketika seorang laki-laki itu mampu. Laki-laki itu juga dari segi fisik juga mampu. Dari penghasilan semuanya, keinginan menikah ada, maka wajib hukumnya dia itu menikah. Kenapa? Dikhawatirkan nanti dia akan terjerumus dalam berbuat maksiat dan dosa. Apa yang menghalangi dia untuk tidak menikah? Dari segi fisik dia sehat, dari segi penghasilan ekonomi dia sudah mapan, dari segi kemauan keinginan ada. Nah, karena ada orang yang tidak ada kepinginnya, ini ada ya. Jadi kalau ini sudah ada, apa yang menghalangi dia untuk menikah? Maka wajib bagi seorang laki-laki seperti ini untuk menikah, Nah, yang berikut ada hukum yang kedua, bahwa hukum yang kedua itu, nah, bahagian yang kedua dari hukum pernikahan itu adalah sunnah menikah. Kapankah seorang laki-laki dianjurkan dan jatuh hukumnya sunnah? Pertama, laki-laki itu dari segi fisik sehat, dari segi kemampuan ya, tidak terlalu berlebihan, tapi ya, keinginan juga ada ya, dan peluang untuk terjerumus itu kecil. Peluang untuk terjerumus dalam berbuat dosa kecil. Maka disunnahkan dia menikah. Nah, ini hukum yang kedua dari pernikahan, hukumnya sunnah. Yang berikut, bahwa ada hukum pernikahan itu bisa menjadi haram. Kapankah hukum pernikahan itu bisa menjadi jatuhnya haram? Apabila seorang laki-laki berniat dan berencana setelah menikah, dia menyakiti wanita tersebut, dan dia berencana untuk menyakiti fisiknya, batinnya, maka dia berusaha untuk menikah terhadap perempuan itu, maka jatuhlah hukum pernikahan itu menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena niat pernikahan itu bukan melangsungkan untuk mendapatkan mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana kita bahas dalam tema sebelumnya, tapi ingin untuk menyakiti pihak perempuan, atau dia ingin juga setelah menikah dia ingin menyakiti pihak keluarga dari perempuan. Karena tidak ada jalan kalau orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat ini untuk balas dendam itu. Maka cara dia balas dendam, dia akad nikah anaknya, tapi dia buat hancur keluarga dari pihak perempuan. Nah, nauzubillah summa nauzubillah, inilah. Jadi yang membuat seseorang itu menjadi hukum itu menjadi haram, yang pertama karena ada lagi apa? Tidak mampu memberikan nafkah. Tidak mampu memberikan nafkah. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual, hubungan ini. Nah, ini. Tapi kalau ada rencana yang lain juga
bisa menjadi hukum pernikahan itu menjadi haram. Jadi kesimpulan bahwa hukum pernikahan yang disebut dengan haram ini karena tidak mampu memberikan nafkah, yang kedua tidak juga mampu berhubungan badan, ya. Tapi yang terlebih lagi ada orang berencana untuk menikah tapi bukan melangsungkan kebahagiaan, tapi melangsungkan untuk menyakiti, dan ini hukumnya haram. Nah, berikut ada hukum pernikahan itu makruh, hukum pernikahan makruh, yaitu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali tidak punya penghasilan dan tidak mampu, kan? Tidak ada kesempurnaan kemampuan untuk berhubungan. Jadi macam mana? Ini makruh. Tapi kalau ada orang yang dia itu dari segi ekonomi dia itu tidak mampu, dari fisik dia itu mampu, ini insyaallah Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kekayaan. Karena dalam satu ayat disebutkan iyakunu fuqara yughnihumullah, kalau kau nanti menikah, kan, Allah akan berikan kekayaan. Subhanallah, janji. Artinya apa? Tidak ada orang yang menikah diawali dengan kekayaan, tidak ada orang yang menikah diawali dengan kesuksesan, tapi nikah akan mengantarkan kekayaan dan kesuksesan. Nah, begitu juga di dalam hadis bahwa tazawwajun nisa fa innahunna ya'ti bil mal. Kau nikahi perempuan itu akan mendatangkan harta. Subhanallah. Ini hadis memberikan semangat bahwa ukuran pernikahan bukanlah dilandasi dengan harta dan kekayaan, tapi dilandasi dengan niat. Walaupun dalam hukum makruh ini karena ketidakmampuannya. Artinya ketika kita tidak mampu dari segi ekonomi, tapi kita tetap berdoa dan berusaha, Allah akan berikan jalan keluar dari pernikahan. Iyakunu fuqara yughnihumullah, tazawwajun nisa fa innahunna ya'ti bil mal. Maka kita kalau baca sejarah sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini di saat pernikahan itu, ya, dia lapor kepada Rasul, dan ketidakmampuan juga dia lapor kepada Rasul. Apa kata Rasul? Kalau begitu biarlah ditangani semua acara resepsi pernikahan. Ada sahabat-sahabat yang kalau dihitung dari segi ekonomi tidak mampu. Sampai kata Rasul, apa yang bisa kau miliki, ya? Apa yang ada kau miliki? Apakah kau punya besi, cincin besi, atau kau punya selembar kain? Tidak ada. Sampai dalam hadis yang lain, surah apa yang kau hafal? Dan itulah yang menjadi mahar. Artinya apa? Kalau kita mengkaji hukum-hukum pernikahan ini, ya, tapi kita tetap juga yakin bahwa Allah akan berikan kemudahan dengan kesungguhan kita dalam menjalani pernikahan. Dan berikut ada yang disebut dengan hukum mubah. Nah, ini dari awal tadi muqaddimah tadi kita sebutkan, itulah hukum dasar daripada mubah. Hukum dasar daripada mubah ini posisi di tengah hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegah untuk menikah. Ada yang mendorong kita untuk semangat menikah, ada juga yang melemahkan kita untuk menikah. Jadi apa? Kalau dari segi ini juga kemampuan juga mampu. Nah, artinya dari poin-poin hukum ini tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita kalau ingin melangsungkan pernikahan ini, maka diawalilah niat yang tulus dan ikhlas, karena Allah yang memberikan perjanjian. Orang-orang yang menikah Allah murahkan rezekinya, sehingga disebutkan dalam ini ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada 3 hal yang diberikan oleh Allah melebihi dari kekayaan. Artinya apa? Ila kekayaan batin. Kita bisa merasakan kenyamanan dengan didampingi oleh suami atau istri. Kita juga bisa merasakan rasa cinta antara suami dan istri. Yang ketiga, ada rasa kenyamanan tinggal bersama. Subhanallah, inilah satu keistimewaan yang digambarkan di dalam Al-Quran dan digambarkan dalam hadis. Maka
salah satu di antara munakahat membahas tentang hukum pernikahan ini. Nah, jadi tadi juga di awal kita sampaikan bahwa hukum pernikahan itu menjadi wajib ketika dia sudah mampu dari segi fisik, mampu dari segi ekonomi, dan juga keinginan ada, maka segerakan. Kalau ditunda bisa menjadi haram. Nah, kita simpulkan bahwa hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima yaitu adalah mubah. Yang kelima mubah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dalam pembelajaran kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.